Guys, kita kesana ya. Ikuti cerita gua. Halo, assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Kali ini gua sedang berada di kaki Gunung Gede, tepatnya di sekitar Curug Cipendawa, Gunung Putri, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Tentunya gue juga nggak mau lah datang ke sini tanpa bawa kenang-kenangan cerita. Pada kesempatan kali ini gue coba menceritakan perjalanan gue di sekitaran akhir 96 atau mungkin di awal 97-an bersama 3 orang rekan gue, yaitu Tiun, Lontong, dan juga mungkin buat teman-teman sebagian udah nggak asing lagi sama Bang Cepek, yaitu pendakian ke Gunung Gede. Seperti biasa lah, pendakian gue tuh selalu dimulai dengan celtak-celtuk pada saat itu. Celtak-celtuk, tiba-tiba ayolah berangkat gitu. Gue entahlah siapa yang mulai, si Cepek kah, si Lontong kah, atau Tiun kah, atau gue kah, gue lupa. Intinya waktu itu kita berangkat aja. Ya tentunya bawa depek aja ya. Karena memang kita kebiasaan tektok, naik malam, siangnya tuh udah turun. Biasanya tuh kita kayak begitu aja, naik malam, siang turun. Kita tektokan aja. Kalau nggak salah saat itu yang paling ngotot si Lontong deh. Karena dia pengen banget nyobain Gunung Gede. Yaudah, setelah preparing semuanya udah siap, ritualnya tuh kayak biasa ya, dari rumah almarhum nenek gua, saat itu belum almarhum. Kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor, dari stasiun Bogor kita jalan kaki. Biasa tuh, jalan kaki sampai ke terminal Baranang Siang. Sampai terminal Baranang Siang itu ternyata, waktu itu weekend ya, mobil yang lewat puncak tuh nggak ada, termasuk mobil Bandung tuh nggak ada. Semuanya lewat Sukabumi pada saat itu, yang ke Cianjur. Jadi kita ini akhirnya terpaksa tuh naik angkot ke ini. Kita terpaksa tuh naik angkot ke Ciawi. Terus dari Ciawi kita ngompreng-ngompreng tuh, gue inget, nge-BM truk tuh. Pokoknya jalan sedikit macet, kita jalan. Itu kita berangkat dari sekitar jam 1-an, akhirnya sampai ke Cipanas itu udah udah sekitar jam 7 malam tuh. Ya karena pas lewat puncak baru lancar jalanannya. Jadi sepanjang jalan itu gua ngompreng, ntar kalau macet kita jalan kaki. Karena emang nggak bawa keril, bawa depekan doang. Terus nanti ada truk naik lagi, ntar kalau kena macet kita jalan kaki lagi. Seru lah. Sampai sekitar jam 7 itu di pasar Cipanas istirahat. Terus kita biasa jalan kaki tuh dari pasar Cipanas sampai ke Gunung Putri. Itu perjalanan lumayan enak juga tuh ya. Sekarang aja kalau gue pikir-pikir bawa motor lama bener ya. Waktu itu kita jam 7-an sampai Gunung Putri ini ya. Sampai dekat rumah Wawan itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 9 atau jam 10 lah. Dan pada waktu itu pendakian favorit itu, jalur favorit itu bukan lewat Putri, tapi masih lewat Cibodas. Jadi udah sepi lah di sini. Ya, kita biasa lah pakai jalur sisi. Ntar gue kasih lihat sedikit jalurnya. Sekarang mah nggak ngaruh lu mau pakai jalur sisi kayak mau pakai jalur bener. Orang harus daftar gitu kan. Udah nggak bisa kalau sekarang. Sempat ada perdebatan mau mampir di rumahnya Kang Wawan atau ke rumahnya siapa gitu, kenalannya si Cepek tuh. Tapi akhirnya nggak jadilah karena kita udah malam nggak enak. Kita naik tuh. Ya biasa nih. Langsung kita lewatin ladang, jalan, istirahat, jalan. Waktu itu ya agak letoy fisiknya si Lontong. Bentar-bentar minta berhenti mulu. Ya pokoknya gitulah. Menjelang masuk ke kali itu kita sempat berhenti sebentar karena kita baca doa dulu. Kita baca doa. Terus ya nggak ada apa-apa sih ya. Cuman perasaan gak enak aja. Terus
terus nyebrangin kali, naik Tanah Merah, naik ke atas, ketemu Gapura, terus ketemu Rumah Gede. Nah pas di Rumah Gede ini gue ngeliat, pas menjelang masuk Rumah Gede maksud gue, itu kita bareng tuh sama 4 atau 5 orang lah. Itu anak Lenteng Agung juga, dia kalau nggak salah rumahnya di Mabat 1, di komplek Mabat 1. Bareng sama-sama istirahat di Rumah Gede sebentar karena gue juga capek. Kita kan jalan kaki dari Pasar Cipanas masalahnya ya. Ya kita istirahat dulu di situ, ngobrol-ngobrol. Adalah mungkin sekitar setengah jam kita ngelepas lelah di situ. Terus mereka tuh ngomong, "Bang, kita ngebase di sini aja bang ya, kayaknya tempatnya enak nih," gitu. Gue Cepet yang udah tahu gitu ya, kalau Tiun sama si Lontong ini kan emang belum pernah naik ke Gunung Gede. Kalau Tiun sama si Lontong diem aja nggak ngerti. Gue sama Cepet bilang, kalau nggak salah nih ya, nih pokoknya intinya waktu itu ada percakapan. Percakapannya nggak mungkin sama betul ya. Ini dalam ingatan gue aja. Jadi waktu itu mereka bilang mereka mau nginep di situ dan ngajakin kita gitu. Gue bilang, wah enggak lah kalau di sini masih di bawah banget, alasan gue kayak gitu. Terus si Cepet bilang juga, ngapain di sini? Nggak asik tahu. Wah enak bang, ada kamar-kamarnya, ada wah angin juga jarang masuk bang. Kita bilangin tuh, udah jangan, ntar aja lu kalau mau ngebase jangan di sini, atasan aja dikit. Enggak lah bang, andai pun ada apa-apa juga nggak masalah lah. Kita cuekin aja gitu. Kalau nggak salah gitulah. Intinya mereka tuh rada tengil juga waktu itu. Ya udah, karena gue juga nggak mungkin bilangin bahwa di situ serem ya. Akhirnya gue jalan. Nah saat itu yang namanya Rumah Gede, sayangnya nggak ada fotonya. Gue juga nyesel banget nggak sempat foto-foto itu di situ, karena nganggap biasa aja ya. Rumah Gede itu sering dalam cerita gue nih sering banget disebutkan bahwa itu adalah tempat penyimpanan jenazah sementara. Ya, kalau misalnya ada korban yang meninggal di Gunung Gede, untuk menghindari pers ataupun pemberitaan, itu biasa ditaruh dulu di situ. Nanti ketika pihak keluarga udah datang dengan ambulans atau apa, baru diturunkan ke bawah. Jadi semuanya serba silent. Dan rumah itu terkenal banget. Satu, itu banyak macan kumbangnya. Kedua, di situ sarangnya miskun. Dan ratunya itu kalau nggak salah nenek-nenek ya. Percis banget penampilannya kayak Sinto Gendeng. Ada tusuk kondenya 3. Ya lu mau percaya mau nggak terserah ada, tapi ya kayak gitu ya. Cerita di situ itu bukan cuma cerita. Gue pun sebelumnya udah pernah ngalamin di tahun-tahun sebelumnya kejadian-kejadian yang cukup mengerikan. Di mana gue sempat ngelihat kuntilanak rambutnya panjang menjulai ke bawah, terus nenek-nenek jegat jalan kita di situ, dikawal sama macan kumbang 2. Karena mereka itu emang udah nggak bisa dibilangin dan ngerasa berani, ya udahlah, gue jalan terus. Akhirnya sampailah kita ke Legok Lencak tuh. Di Legok Lencak karena emang udah super capek, kita istirahat agak lama tuh. Ya udah bakar lilin. Kan waktu itu logistiknya kita cuma mie instan ya, kalau nggak salah mie instan itu cuma bawa 5 apa 6, gula merah, terus cemilan lah, nutrisari. Nah di Legok Lencak itu kita istirahat. Oh iya, sempat ngambil beberapa sayuran lah di kebun paman. Kita kalau nggak salah masak tuh di Legok Lencak, masak kopi apa teh gitu, gue lupa lah, kita masak. Dan kita berhenti agak lama, mungkin hampir sejaman, karena memang waktu di Rumah Gede itu kita kurang nyaman, walaupun waktu itu rame. Ya karena mungkin kita tahu sejarahnya, jadi nggak nyaman lah. Kalau yang nggak tahu sih nyaman-nyaman aja. Udah tuh lagi ngopi apa ngeteh, pokoknya intinya kita minum di situ, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba kita ngelihat kayak ada ini cahaya dari bawah, dia bergerak agak cepet. Duk. Kita sempat tegang liatin. Si Cepet kalau nggak salah udah nyabut golok, gue juga udah nyabut golok. Pas diperhatiin, nggak taunya bocah 2 yang agak gempal badannya, agak gempal, datang ngos-ngosan, nyamperin kita, bang, astagfirullahaladzim, bang, tolongin kita bang, katanya. Kenapa? Gue bilang kayak gitu. Bang, kita digodain habis-habisan bang, katanya. Di mana? Itu bang, di Rumah Gede bang. Buset, banyak banget bang. Banyak apaan? Banyak banget kuntilanak bang, katanya. Jadi itu pintu itu dibuka, ditutup.
kan ada pintu-pintunya, jadi pintunya dibuka, ditutup, terus di atapnya tuh apa kayak orang jalan, gubrak, terus mereka tuh keluar masuk tenda seenaknya aja nembus. Terus bang, teman saya yang 2 di tengah bang, nggak berani bang nungguin gitu kan. Terus tolongin bang, kita mau ngangkat barang bang, temenin bang. Kan lu udah gue bilangin tadi, ngocol sih lo gitu. Dia diem tuh. Terus sekarang gimana? Tolongin bang, temenin bang ke bawah bang, ke rumah gede lagi gitu kan. Kita mau ngambilin barang-barang. Ya gimana ya, sebenarnya gue kesel juga tuh waktu itu sama anak-anak. Gue bilang sama si Cepek, sama si Lontong, sama si Tiun, Yun, lu sama Lontong di sini deh, gue ke bawah dulu sebentar. Akhirnya kita turun lagi tuh ke bawah. Gue doang sih, gue sama si Cepek turun ke bawah. Terus di tengah jalan kita ketemu tuh teman-teman mereka tuh udah pada luka-luka udah. Mereka lari, bener-bener panik. Ya, mereka lari bener-bener panik, ngejar kita. Yang 2 nggak kuat, berhenti di situ makanya. Terus gue begitu udah sampai, udah kumpul tuh mereka lengkap teman-temannya. Sepanjang perjalanan gue tanya aja, gue tanyain aja cuek di situ. Emang lihat apa aja lu bang? Aduh bang, ngeri bang katanya. Udah lu udah ngeliat ini, lu ceritain aja emang kenapa? Aduh bang, ntar aja bang. Udah kita turun sampai ke rumah gede. Itu gue temenin masuk ke dalam tuh packing. Gue juga merinding ke bawah situasi lah. Mereka tuh buru-buru lah beresin barang, gubrak nggak karu-karuan. Barang-barang beres, udah pada masuk arealnya. Terus keluar jalan duluan. Mereka tuh jalan duluan, gue ditinggalin paling belakang sama si Cepet. Gue ketawa ya udah kita jalan pelan tuh. Jalan kira-kira setengah jam sampai lagi. Kalau gue kelenca ya gue tepar lah, capek turun naik. Mereka istirahat di situ. Aduh bang, nggak kuat bang, kita ngebes di sini aja lah. Ya udah, kalau di sini nggak apa-apa dah. Kan lu udah gue bilangin tadi. Emang lu ngeliat apaan tadi? Iya bang. Gitu bang. Awalnya sih bang, nggak apa-apa bang. Awalnya kita cuma denger suara orang ngobrol bang, cewek gitu kan. Cewek banyak banget bang. Seneng bang, kirain pendaki cewek bang. Kan zaman dulu pendaki cewek langka ya bro ya. Langka banget pendaki cewek. Rata-rata tuh batangan semua yang naik. Jadi kalau ada cewek dulu di pendakian itu udah pasti cantik. Walaupun aslinya nggak cantik, cuma jadi cantik aja lah. Karena langka keberadaan cewek dulu dalam pendakian itu langka. Awal mereka seneng tuh. Dipikirnya pendaki cewek kan. Ada tuh berapa orang yang keluar ngeliat-liat. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Suaranya juga hilang. Terus mereka masuk lagi ke dalam. Setiap mereka masuk ke dalam tenda, suaranya ada lagi. Yang tadinya di luar, tiba-tiba kan itu kalau nggak salah ada 2 kamar ya. 2 kamar di sebelah kanan, 1 kamar di sebelah kiri. Juga kayak ada dapur sama kamar mandi. Nah, dari arah kamar mandi kedengeran suara perempuan. Terus dari sebelah kamar kedengeran suara perempuan. Tiba-tiba dari semua ruangan, dari semua tempat tuh kedengeran suara perempuan kan. Mereka tuh udah mulai merinding, udah mulai kaget. Terus nggak lama kedengeran suara orang langkah gitu kan. Dok, ini cerita mereka ya. Dok. Terus kedengeran pintu dibanting-banting. Kedengeran yang cekikikan. Terus mulai masuk ke dalam tenda tuh nembus. Wah, panik tuh mereka langsung bubar. Wah, setelah mereka cerita gitu ya udah lu di sini aman lah. Lu mau lanjutin aja nggak? Kalau mau lanjutin aja, gue terus soalnya gue nggak bawa tenda. Gue harus sampai ke Surken nih pagi-pagi. Terus bablas puncak gede. Terus turun. Nggak ada bang, kita di sini aja, kita udah capek. Ya udah. Gue minta waktu itu rokok. Dikasih rokok filter sebungkus sama air tuh. Ya kita naik. Jalan ya sepanjang perjalanan baru nih si Tiun sama si Lontong tahu. Ya nanya-nanya juga emang ada apa di situ. Ya itu tadi yang diceritain. Serem juga ya katanya. Iya. Ah lu lagian pada parah lu cerita beginian di gunung ya. Biarin aja, udah tanggung, udah kelihatan mau gimana lagi. Sambil jalan itu posisi depan Cepek, gua paling belakang, jadi Cepek, Lontong, Tiun, gua paling belakang. Nah nggak lama tuh begitu kita mau masuk ke pos Buntut Lutung, itu kita ketemu anak SMA lah 3 orang. Ketemu anak SMA sebelum masuk Buntut Lutung ketemu anak SMA 3 orang nanya tuh, bang ini betul bang jalur mau ke Puncak Gede? Iya betul, lu terus saya ke atas. Nah, si Lontong ngeliat tuh anak SMA-nya kan bawa Nutrisari ya, zaman dulu pendaki bawa Nutrisari atau Extra Jus Gunung Kuning di botol tuh biasa. Kalau sekarang mungkin aneh gitu ya, tapi kalau zaman gua dulu biasa lah, tahun-tahun 90-an itu.
ngelihat ada nutrisari, si lontong minta, bro, bukan bro ya, kan itu kayaknya anak SMA ya, jadi dia si lontong, lu bawa nutrisari lu ya, katanya. Iya bang, si lontong minta, gue minta dikit katanya, itu kan sebotol masih penuh tuh, sebotol gede, diminum separohnya kelar. Dasaran si lontong, parah banget. Gua cepet sama si Tio tuh cuma ketawa-tawa ngeliatin dia. Bawa makanan gak lo, bawa makanan gak lo? Padahal kita ada cemilan. Bawa bang, bagi gua. Makan gak lama. Udah bang ya. Mungkin karena takut makanannya atau minumannya dihabisin sama kita kali ya. Dia langsung jalan lagi tuh bocah gak jadi istirahat. Udah. Nah gue udah capek banget di situ. Udah mungkin kalau dijam-jamin udah larut malam ya. Entahlah antara jam 10, jam 11, jam 12 gue gak tahu lah. Yang jelas udah malam banget. Akhirnya kita istirahat lagi di situ, istirahat sambil bakar lilin tuh. Waktu itu penerangan cuma lilin. Ya kalau senter kita bawa lilin, bakar lilin sambil ngangetin badan, terus coba bakar-bakaran. Gak lama ini kan itu shelternya rubuh ya, jadi ada semacam kayak apa namanya tembok tuh buat duduk. Terus shelternya rubuh begini. Nah di situ walaupun agak becek tapi tanahnya rata. Ya udah langsung aja trash bag tuh kita gelar di situ, trash bag, gelar. Terus gelar apa namanya matras. Matras cuman matras ini, matras yang satu itu cuman bawa 2. Digelarnya begini jadinya. Nah, ininya trash bag. Awalnya gue tiduran di situ berdua sama si Tion, si Cepek sama si Lontong ngobrol tuh. Pas gue lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada suara grusak di atas tuh. Langsung si Cepek sama si Lontong, kan tadinya gue tidur sama Tion gini ya, dia ke tengah gue berdua, jadi gue sama Tion ke pinggir, zrek, sialan gue digeser ke pinggiran, mana kelumpur lagi, bodo amat ya, udah saking ngantuknya bodo amat lah. Tidur itu di situ gue ngerasa ya, cuman kalau suara gerusaknya itu gerusak, emang di situ kan tempatnya macan kumbang ya. Satu pikiran gue, aduh kalau macan kumbang ngeri banget nih. Kedua, kalau lutung nggak mungkin, soalnya mereka bukan hewan nokturnal, jadi kayaknya nggak mungkin lah kalau lutung malam-malam beraktivitas, lutung kera atau sejenis primata, mereka kayaknya nggak mungkin kalau malam-malam beraktivitas tuh, karena mata mereka nggak setajam makhluk-makhluk nokturnal. Jadi saat itu kecurigaan gue macan kumbang, kalau nggak macan kumbang, ya yang lain lah, apaan kek, gue nggak ngerti dah. Itu berapa kali ya, gerusak, terus ada suara semacam suaranya aneh lah, gue nggak bisa ngikutin ya, suara kayak orang teriak lah, apa suara apa tuh kencang banget, berapa kali teriak, udah tuh kita semua kicep tuh diem semua, nggak ada yang bergerak, diem. Itu suara nggak habis-habis tuh, suara yang kayak orang teriak itu, cuman gimana ngikutinnya ya? Dibilang suara manusia bukan, tapi dibilang suara kera juga nggak mungkin lah malam-malam gitu. Itu tegang sampai akhirnya mungkin 2 jam lah kita dapet istirahat di situ tiduran. Terus si Cepek si Cepek bangun, lanjut lagi ah, dingin gitu. Lanjut. Kita ngelangkah itu, si Cepek biasa depan, gue di belakang. Nah, sepanjang perjalanan itu seingat gue sih memang nggak ada apa-apa ya, udah aman-aman aja. Walaupun perasaan tegang mah ada aja tuh, gara-gara ada suara yang teriak-teriak sama suara gerusak itu tegang. Satu, gue tegangnya ngerinya diikutin macan kumbang, udah itu aja. Soalnya dulu di Gunung Gede tuh macan kumbangnya banyak banget masih. Alhamdulillah. Ya nggak tahu sekarang nih. Mudah-mudahan sih masih banyak ya. Mudah-mudahan masih lestari. Dari Buntut Lutung kita ke mana? Lawang Saketeng. Istirahat di Lawang Saketeng sebentar. Sikat lagi ke Simpang Maleber, shelter Simpang Maleber tuh yang sekarang jadi warung. Nah di situ kita istirahat lagi agak lama tuh. Soalnya perasaan kita waktu itu masih terlalu pagi, nanti kalau kita sampai ke Surken dingin banget. Akhirnya kita istirahat lagi tuh di Surken. Di Simpang Maleber, bakar lilin lagi tuh sampai habis 1 lilin kalau nggak salah. Sampai habis 1 lilin. Istirahat, tiduran, sempet lah gue terbayang lah peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana gue pernah ketemu cewek di sini, gue pernah ketemu dendeng di sini, pernah ngalamin hal-hal aneh lah, cuman gue cuek aja, biasa aja, merinding mah ada, cuman ya gimana, namanya juga di gunung tempatnya mereka. Ada mungkin sekitar 1 jam lagi istirahat, terus kita lanjutin lagi ke atas. Ternyata
Kita sampai atas juga masih kepagian itu. Mungkin sekitar 4:30 kali kita udah sampai ke alun-alun timur. Waduh. Pertama kita nongkrong di pos payung. Di pos payung anginnya kenceng banget. Ya, kita udah makan, udah masak tuh, bikin teh, bikin indomie, pakai sayur dari kebun paman, masih dingin juga. Akhirnya kita ke pojokan tuh, ke pojokan yang banyak Edelweissnya. Di situ kita gelar ini lagi, apa namanya, matras, sama di sekitar pohon Edelweissnya itu kita taruhin trash bag supaya angin nggak terlalu kenceng. Ada lah mungkin sampai 5:30 kita di situ istirahat sambil ngeliatin city light, bagus banget, bener-bener bagus. Baru kita melangkah ke alun-alun barat. Sampai alun-alun barat tuh udah terang banget lah, udah terang. Kita istirahat lagi di alun-alun barat, di dekat air tuh ngisi, terus tidur karena memang ngantuk banget. Mungkin ada 2 jam dapat tidur. Nah di sini ketemu lagi tuh rombongan anak SMA yang semalam. Ketika ngelihat itu si Lontong minta lagi tuh makanan. Oh bagi dong, bagi nutrisari lu gitu. Banyak nutrisari nggak bisa habis, dia minta lagi nutrisari. Dia minta lagi biskuit atau apa. Wah kenyang tuh. Kenyang dia, nggak lama kita naik. Begitu di tengah-tengah jalur antara alun-alun barat sampai puncak, dia muntah-muntah. Wah, isinya biskuit semua. Terus langsung ngomong, udah kita turun deh, kita turun. Besok kita balik lagi ke sini, semua ongkos gue tanggung. Tapi mana mau, orang udah mau nyampe atas, udah di tengah-tengah antara, udah kira-kira mungkin 100 meter lagi lah sampai puncak gede. Ngapain turun gitu kan? Kita berhenti tuh, udah tong lah, tanggung dikit lagi, udah istirahat dulu. Itu istirahat sekitar 20 menitan tuh nungguin si Lontong enak. Makanya lu makan mulu lu, tahu mau naik. Pokoknya dicengin habis-habisan dia tuh. Sayang ya fotonya nggak ada ya. Ada satu kayaknya, ntar gue cari-cari nyelip, kayaknya satu. Ada, ntar gue kasih lihat. Akhirnya setelah si Lontong dibujuk-bujuk mau, kita terusin lagi sampailah kita ke puncak. Nah di puncak itu saat itu ada paling 15 orangan ya. Itu juga mencar-mencar. Enggak, kita nggak lama di puncak itu, sekitar setengah jam mungkin ya. Foto-foto, ngobrol, ngopi, ngerokok. Terus ngebahas yang semalam, terus ngecengin si Lontong muntah-muntah. Sampai sekitar jam 11 sampai jam 12 kita turun lagi tuh ke alun-alun barat. Di barat kita ngambil air. Selesai ngambil air, minum, penuhin lagi air, kita ke timur. Di timur kita sisa logistik kita habisin tuh, mie instan sama brokoli segala macam tuh yang kita bawa dari kebun paman, di bawah itu kita masak semua, kita habisin. Selesai makan, ngerokok, kita turun. Turun itu udah sekitar jam 2-an. Pas turun itu cuacanya mendung. Pas begitu kita meninggalkan alun-alun timur menuju ke Simang Maleber tuh mendung. Pertama kita jalan agak pelan, agak cepet. Tapi di pertengahan jalan tuh si Lontong kecapean, ngedrop dia. Akhirnya kita jalan pelan. Si Cepe udah duluan. Si Cepe sama si Tiun udah duluan. Gua di belakang sama si Lontong tuh. Gua nemenin si Lontong. Jalan gua di belakang. Sepi banget waktu itu. Nggak lama kita disusul tuh. Sama ada 3 orang pendaki lah. 3 orang pendaki, mereka jalannya agak cepet. Begitu di belakang itu pertama ngikutin dulu sepanjang perjalanan itu. Mereka tuh yang diomongin Merbabu lah, Semeru lah, segala macam. Gue bodo amat lah. Nggak lama misi bang, mereka duluan. Terus jalan, gue sama Lontong masih di belakang. Udah habis itu sepi, nggak ada orang. Nah pas lagi berdua-dua sama Lontong di belakang ini, kan gue pernah ketemu cewek di situ ya, pakai shawl merah ya, menjelang ke sampai ke Simang Maleber. Perasaan sih waktu itu ya, perasaan gue kok kayak ada cewek gitu bukan mata gue yang ini nih, bukan mata gue yang kasar ini di sudut kiri dan kanan mata gue kok perasaan kayak ada cewek pakai shawl merah di belakang gitu. Dia bawa apa, tongkat dari bambu dari kayu lah. Dia jalan di belakang gue pakai shawl merah. Awalnya gue nggak, setiap gue nengok kok nggak ada ya, apa karena cuman dari sudut kiri kanan gue doang, apa cuman perasaan gue doang. Karena kebayang-bayang peristiwa yang pernah terjadi di sekitar sini, itu udah mau masuk Simang Maleber tuh. Begitu sampai Simang Maleber, gue tengok lagi, nggak ada, perasaan gue aja kali ya. Si Cepe di situ udah kesel banget mukanya dia, karena si Lontong jalannya pelan.
Terus kita jalan lagi berempat tuh. Udah, lu duluan aja deh, tungguin gue di Lawang Saketeng gitu. Si Cepet duluan lagi tuh sama si Tiun ke Lawang Saketeng. Gua masih Lontong belakangan lagi ya. Kita pakai jalur lama, bukan jalur yang baru sekarang. Nah, sepanjang jalan dari Simbang Maliber ke Lawang Saketeng itu masih kayak gitu terus tuh. Jadi sepanjang perjalanan sampai ke Lawang Saketeng itu gua sudut kiri kanan gua gimana ya nyelasinya? Kayak ada bayangan, cuman ini jelas gitu. Perempuan pakai tongkat kayu atau bambu, pakai shawl warna merah. Shawl apa sih namanya? Bukan selayar, shawl yang di leher itu merah kayak selendang lah. Itu di belakang cakep memang anaknya. Cuma setiap gue nengok nggak ada apa perasaan gue. Soalnya gue nggak merinding sama sekali. Terus sampai ke Lawang Saketeng si Cepet udah nungguin. Terus kita jalan lagi bareng. Nah dari Lawang Saketeng menuju ke Bundut Lutung tuh udah nggak ada. Dan itu udah mulai gerimis. Cuacanya tuh udah gerimis. Jadi sepanjang perjalanan turun kita udah mulai gerimis. Terus Cepet duluan lagi sampai ke apa namanya Buntut Lutung. Dia nanti nunggu lagi di Buntut Lutung. Sepanjang perjalanan dari Lawang Saketeng ke Buntut Lutung, gue udah sama sekali nggak ngeliat apa-apa. Cuman kebayang-bayang aja semalam tuh apaan ya. Soalnya kalau primata nggak mungkin lah mereka aktif di malam-malam tuh nggak mungkin banget. Macan kumbang bisa jadi, tapi teriakannya ini kok kayak teriakan monyet tapi bukan monyet. Sepanjang perjalanan gue mikirin itu aja. Sepanjang perjalanan turun itu, tapi ya udahlah. Sampai ke ke Buntut Lutung istirahat. Terus gue bilang sama Cepet, udah lu duluan aja deh, tungguin gue di kali. Kalau nggak di Rumah Gede. Itu udah gerimis tuh hujan. Udah terus di Buntut Lutung kita istirahat sebentar. Ke Lego Kelenca aman nggak ada apa-apa. Sampai ke Rumah Gede ya sekitar sejaman itu jalan pelan banget soalnya si Lontong bener-bener udah kecapean banget. Itu sampai Lego Kelenca kira-kira 4 menit. Dari Lego Kelenca lagi sambung karena udah nggak ada si Cepet kan, jadi istirahat sebentar, sambung lagi ke Rumah Gede. Di Rumah Gede itu si Cepet udah nunggu tuh, itu udah sekitar setengah enaman lah, udah mulai agak sore. Gue bilang kita masih kesorean ini, harus maleman dikit, ntar sebelum kali deh kita istirahat. Sekarang udah jadi ladang-ladang ya. Kalau enggak sebelum ladang, bukan sebelum kali, nanti sebelum ladang kita istirahat dulu deh, tunggu gelap baru kita turun. Ya udah. Jadi kita di Rumah Gede itu nunggu sampai menjelang maghrib. Setelah udah agak gelap, baru kita turun tuh, pelan kita jalan. Emang jalannya udah pelan. Emang jalannya pelan ya, karena emang si Lontong nggak bisa cepet. Itu kan biasa gue di belakang. Di belakang jalan. Begitu lepas dari Gapura, baru tuh gue bener-bener ngerasa ya, di belakang gue deket kira-kira jarak semeter itu kayak ada orang lah. Itu bulu kuduk gue, bulu ketek gue ya, pokoknya bulu jempol gue semua segala macam tuh udah merinding habis. Cuman gue nggak berani nengok ke belakang, gue jalan ya santai. Waktu itu kita masih belum menggunakan penerangan, masih bisa kelihatan. Terus sampai ke Tanah Merah, itu sosok makin deket aja rasanya tuh, kayak mau nempel ke badan gue gitu. Akhirnya karena nggak tahan, gue cabut golok, gue nengok ke belakang, gue sabet. Itu nggak ada apa-apa. Itu masih merinding gue. Jalan sampai kita ke kali ya, udah gelap, terus nyalain lilin tuh pakai botol minuman mineral. Karena senter kita udah habis, jalan sampai ke ujung ladang. Di ujung ladang itu pas banget azan Isya. Kita istirahat dulu, nunggu azan Isya selesai, ngobrol-ngobrol. Terus gue ngomong sama si Tiun, sama si Lontong, sama si Cepet, lu pada nggak ngerasain apa? Ah kagak, gue udah capek, kata mereka kayak gitu kan. Ya udah tunggu dulu deh, tunggu azan selesai baru kita turun. Sekalian kita istirahat lah, udah sampai ladang ini. Ya, kita istirahat tuh agak lama, mungkin setengah jam. Terus kita mulai turun tuh menuju ke jalan raya. Turun kira-kira 15 atau 20 menit sampai ke jalan raya. Kita nggak berani istirahat tuh, langsung terus turun. Ntar kita istirahat satu lagi baru di pertigaan tuh, pertigaan bawah. Yang ke kiri ke Pasar Cipanas, yang lurus ke arah apa sih namanya gitu, yang deket ini kandang ayam tuh, tempat peternakan ayam. Kita istirahat di situ agak lama, tiduran sampai mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 10-an kali ya. Terus turun lagi ke bawah sampai ke
Masjid Cipanas, kita istirahat di Masjid Cipanas. Kita ketemu lagi tuh sama anak yang kemarin bareng sama kita dan minta tolong kita waktu di Rumah Gede. Kita tanya lagi di bis tuh. Nah lu kok nggak kelihatan? Kita nggak muncak bang. Kita turun lagi katanya. Oh ya udah deh. Terus gimana tuh lu waktu malam ngebes di situ ada yang gangguin nggak? Nggak sih bang katanya. Cuma ya kita nggak berani ada yang keluar gitu, ngeri-ngeri aja. Kalau suara-suara banyak bang kita dengerin katanya. Suara-suara kunti katanya. Ya jatah lu kali, lu kan cowok ganteng-ganteng, wajar lah kalau digodain kunti itu. Nah begitu sampai puncak kan kita ditagihin ongkos tuh. Begitu ditagihin ongkos, ternyata nih orang yang 5 apa 4 gitu. Ternyata dia anaknya aparat kan. Duitnya kurang tuh bayar ongkos. Kurang ngotot, dikeluarin tuh KTA bapaknya. Wah disebutlah nama kesatuannya. Keneknya takut. Nah terus karena itu si keneknya takut nggak berani mintain. Udah kita diem aja, gue tidur di mobil. Waktu itu kita nggak dimintain ongkos tuh, inget dalam hati gue aman, lumayan. Ternyata begitu lagi isi bensin di mana gitu gue nggak tahu lah. Kayaknya ya itu tas mereka kerilnya semua tuh disiram pakai air kencing. Jadi basah kuyup dan bau pesing. Untungnya gue nggak bawa keril, gue kan bawa depek semua ya. Jadi begitu turun di Kampung Rambutan kan dibuka tuh, keneknya udah nggak ada. Ya, jadi begitu dibuka si kenek udah nggak ada. Begitu dibuka mereka turunin tas, bingung kok pada basah. Gue bilang udah gue duluan ya gitu. Nggak lama mereka, kok bawa bau pesing, ngamuk-ngamuk lagi tuh mereka. Cuman kita udah nggak mau ikutan lah. Urusan lu dah, gue udah capek banget. Balik, gue naik, kebetulan waktu itu kita naik ini dulu. Naik S15 yang ke Pasar Minggu, terus baru naik omprengan yang ke arah rumah gue. Begitu sampai UP, si Tiun ke rumah gua tidur, nginep, si Cepek sama si Lontong pulang. Karena mereka kan rumahnya juga dekat di Mabat 2 ya. Tidur, wah itu capek banget, gue super capek itu, gue ngimpi apaan aja. Nggak tau lah, pagi-pagi bangun, gue cerita-cerita sama Tiun. Selama di sana lu ngeliat apa Nyun? Gue sih nggak ngeliat apa-apaan. Cuman yang di pos 3 itu doang tuh gue lagi mikir, macan apa setan kan? Ya pokoknya intinya di pos 3 itu tanda tanya besar ya, antara macan atau setan lah. Karena memang suara teriakannya ini agak beda deh. Nggak mungkin teriakan monyet. Soalnya hewan-hewan primata setahu gue kalau malam itu mereka nggak aktif. Tetapi kalau suara macan nggak kayak gitu. Ya oke teman-teman, itulah kisah gue di Gunung Gede pada tahun 1997 bersama 3 orang rekan gue, yaitu Tiun, Lontong, dan Cepek. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan balik setelah podcast Curug Cipendawa.
Almarhum nih.